saya mendengarkan. Oh, dapat belum lagunya, Kodek? Aku ada sih lagunya kalau mau. Dapat Bu, hitung mundur ya. Dapat Bu, cuma aku tadi lagi ke channel YouTube untuk melivekan satu channel. Shalom Aleichem Besem Hamasya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kita akan beribadah dalam saat teduh kita bersama WAFM We Are For Murtadin yang setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pagi hari ini kita akan bernyanyi ya satu lagu Rohmu yang Hidup. Kodek siapin lagunya enggak? Apa dari saya? Ada nih Bu lagunya. Ini. Yuk, saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus untuk bernyanyi lagu ini. Gedein, Kodek. Segini. Ya, Rohmu kita yang ujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ada bait ketiga ya? Ada. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu.
Ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat pagi ya Bapa. Selamat pagi ya Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Kau berikan tidur yang nyenyak sehingga pagi hari ini kami boleh bergabung dengan saudara-saudara seiman kami Tuhan untuk saat teduh membaca firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami Tuhan, celikan mata rohani kami, singkapkan Tuhan setiap ayat sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh diberkati. Dan terlebih lagi, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai saat teduh ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Silakan Bu. Iya. Dari ayatnya yang ke-32 kita baca dua-dua. Maria ikut baca ya. Kodek silakan. Ya. Ya, saya bacakan ayat mulai dari ayat 32 ya, dari Injil Matius pasal yang 10 ayat 32 sampai 42 ya. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Terus Ayat yang ke-33 ya. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Silakan Bu Maya. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Mario. Dan musuh ayat 36, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Silakan Bu Maya. Ya, 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Mario. Dan barang siapa memberi air sejuk kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Amin. Saatnya kita berikan waktu kita selama 3 menit ya, karena kita akan merenungkan kembali
firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan tadi. Kita akan merenungkannya, kita minta pimpinan, bimbingan, dan tuntunan dari Roh Kudus, sehingga kita semakin mengerti dan dimampukan dengan pertolongan Roh Kudus memaknai firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dan renungkan. Setelah itu nanti kita akan mendengarkan penyampaian ulasan atau uraiannya oleh Bu Maya. Kami persilakan, kita merenungkannya hingga jam 5:28 ya. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah berikan waktu kita selama 3 menit untuk merenungkan kembali firman Tuhan. Kini waktunya mari kita mendengarkan, menyimak penyampaian ulasan, uraian, dan remanya dari Ibu Maya. Kami persilakan, Bu. Kita nanti sharing dan saling melengkapi aja ya. Karena ini mungkin setiap kita mempunyai pengalaman dengan apa yang akan kita baca ini. Yang sudah kita baca ini ayat 32 dan 33 ini sangat menantang sekali ya. Saya dulu bergumul sekali nih waktu masih baru-baru ikut Tuhan Yesus ya. Ini setiap ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ini merupakan apa ya, menguatkan, menghibur ya, bahwa ketika kita mau mengakui iman kita di depan manusia, maka nanti Bapa di surga akan mengakui iman kita gitu, mengakui kita, keberadaan kita akan diterimanya. Tapi yang begitu kita masuk yang ayat 33 ini menantang sekali ini ya, buat terutama para ex-Muslim yang masih
masih menyembunyikan imannya. Ini sangat menantang ya. Dulu ketika saya masih baru-baru itu, aduh gimana ya, gimana nanti kalau aku bilang nanti mereka marah gitu, mereka marah terus nanti bagaimana gitu. Tapi keinginan untuk mengaku itu lebih kuat daripada untuk tidak ya, karena ketika orang itu lahir baru ya, ketika orang itu baru bertobat, lahir baru itu mulut ini rasanya susah banget untuk dia. Mulut ini rasanya kayak selalu ingin bicara tentang Yesus. Mulut ini selalu kepengen cerita tentang Yesus gitu, di mana-mana. Padahal apa namanya itu tidak mudah. Apalagi waktu saya baru berapa bulan gitu ya menjadi Kristen, tiba-tiba ada berita dari kampung bahwa katanya ayahku sakit. Aduh, ini gimana nanti? Bergumul banget aku. Pas aku pulang gitu ya, pulang ke kampung, mulut ini benar-benar nggak bisa dicegah untuk tidak cerita. Jadi saya pasang strategi. Pertama-tama saya PDKT sama ayahku itu. Karena aku tahu bapakku tuh orangnya tidak fanatik banget gitu. Tidak kaku, imannya tuh nggak kaku. Jadi aku cerita gitu ya, aku ceritain tentang mujizat-mujizat di dalam kekristenan, aku bilang gitu. Aku ceritain ya, itu yang saya ceritain saat itu adalah ada keturunan Fatimah. Fatimah itu kan anaknya Muhammad ya, anaknya Nabi dalam Islam. Jadi ini keturunan, bukan Fatimahnya, tapi ada keturunannya jauh. Dia itu lumpuh dari kecil, ya lumpuh dari kecil. Tapi suatu hari ada cahaya terang masuk ke kamarnya. Pokoknya aku ceritain. Dan dalam cahaya itu ada suara supaya dia bangun, ayo bangun. Aku nggak bisa, aku lumpuh. Bangun, bangun. Tuh, dan ternyata dia bangun dan dia berjalan. Dia bisa berdiri, dia lompat-lompat, dia kegirangan itu kan masih keluarga Arab ya. Jadi dia loncat-loncat di kamar, membuat orang di luar kamar itu heran, ada apa dia? Siapa di dalam? Kok ada yang loncat-loncat? Dan ketika dilihat di kamar, kok kamu bisa bangun? Kok kamu bisa berdiri? Kamu kan lumpuh. Nah, iya. Nah, dia cerita bahwa tadi itu ada Nabi Isa datang ke tempat aku, dia suruh aku bangun. Jadi aku karena Nabi Isa lah maka aku sekarang bisa berjalan. Aku ceritain itu sama bapakku. Tahu nggak apa yang terjadi? Tiba-tiba bapakku bilang, nanti kalau aku punya uang aku mau ikut kamu ya ke Jakarta gitu. Untuk apa? Supaya aku didoain sama pendetamu di Jakarta itu. Jadi karena kesaksian kita maka timbul iman ya. Makanya kita perlu bersaksi, kita menyampaikan kebenaran. Saya dulu menjadi percaya juga karena mendengar perkataan yang sangat sederhana, hanya gara-gara orang itu berkata musuh utama orang Kristen itu adalah setan. Nah di situ aku berpikir, loh kalau musuh utama orang Kristen itu setan, berarti Kristen itu agama yang benar ya. Nah itulah di situ mulai terjadi pergumulan. Kenapa? Karena orang Islam sendiri juga kita sering mendengar ya di musola, di masjid, musuh utama orang Islam itu adalah setan. Loh, kok bisa sama? Islam Kristen sama-sama membenci setan. Nggak mungkin kedua-duanya benar. Salah satu benar tapi salah satu salah. Jadi mana yang benar, mana salah, disitulah mulai terjadi pergumulan ya. Jadi teman-teman teruslah bersaksi, karena kita nggak pernah tahu bahwa ternyata dari kesaksian kita, dari pernyataan kita itu akan muncul orang-orang yang timbul imannya, ya muncul kaget buat saya pernyataan yang sangat sederhana itu justru seperti bom. Kalau buat orang lain itu mungkin biasa saja. Buat orang yang sudah Kristen, itu biasa saja, mendengar kalimat seperti itu biasa saja. Atau ada orang lain juga, dari orang lain itu bisa menjadi bom seperti yang saya alami. Itu buat saya benar-benar malam itu saya goncang imannya. Saya langsung saya berdoa ya, karena saya mau bertanya kepada orang Kristen di luar kamar saya itu, saya nggak berani, malu, gengsi, pokoknya nggak berani, karena di luar kamar saya itu ada banyak orang
yang sedang bicara tentang kekristenan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Nah, ini tentang bisakah yang kembali ke ayat 33, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Aduh, ini dulu benar-benar menjadi pergumulan buat saya. Jadi pertama saya ceritain ke bapak saya itu, dan ternyata bapakku responnya positif. Bahkan ketika akhirnya aku mengatakan, Pak, aku sekarang sudah jadi, aku gini, Pak, kalau aku jadi Kristen gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa. Aduh, seneng banget rasanya, seneng banget. Terus aku langsung bilang, Pak, aku sekarang udah Kristen, Pak, aku nggak Islam lagi. Nggak apa-apa, katanya. Waduh. Terus strategi berikutnya aku ceritain ke adikku. Sama dengan cerita ke bapakku tadi ya. Tapi adikku bilang, jangan, Mbak, jangan. Gini macam-macam. Pokoknya intinya dia nggak setuju. Kalau sama ibuku, tunggu dulu, nggak berani aku. Aku nggak berani, karena aku masih pengen tinggal lebih lama di kampung ya. Karena itu strategi aku gimana? Aku pergi ke Malang. Aku cerita. Karena saya tahu keluarga saya di Malang itu orangnya demokratis, ya, orangnya demokratis dan berpikiran maju. Lalu saya ceritain ke Pak D saya, Pak D, aku sekarang saya sekarang sudah nggak Islam lagi, Pak D. Aku sekarang udah Kristen. Pak D ku seharian nggak ngomong. Diam dia. Aku nggak tahu dia itu marah atau bagaimana, nggak ngerti. Dia nggak menunjukkan sikap marah. Dia hanya diam. Sampai besoknya gitu, dia bilang gini sama saya. Kalau kamu memang sudah yakin bahwa Kristen itu agama yang benar ya, ya udah jalani aja. Yang mengagetkan saya, tahu nggak dia bilang apa? Dia bilang, kamu berdoa saja sama Roh Kudus supaya nanti hatimu damai. Ya, dia yang akan berikan kamu hati yang damai. Kaget saya. Kok dia ngerti hal-hal seperti itu? Padahal Pak Diku ini kan Islam gitu ya. Tapi anggota keluarga yang lain di situ kaget juga dia. Kamu kok niku edan ta ya opo sih? Iso kamu jadi Kristen loh. Karena mereka tahu bahwa dulu ketika saya Islam itu, saya termasuk yang paling Islam lah di antara orang-orang keluargaku di Malang. Keluargaku di Malang itu kan ya Islamnya itu Islam abang-abangan gitulah, abangan gitu. Ya mereka sholatnya aja loncat-loncat, nggak ngerti lah mereka. Mereka bukan seorang Muslim yang bukan, ya pokoknya abangan lah itu ya. Jadi ini benar-benar tantangan. Lalu ketika saya sudah selesai cerita di Malang beberapa hari, saya balik lagi pulang kampung. Aduh, ini mulai kembali lagi. Kepala saya pusing nih, gimana cara menyampaikannya. Tapi rasa ingin untuk menyampaikan itu begitu besar. Keinginannya itu sangat besar. Terus ya udah akhirnya aku bilang sama ibuku sama bapakku ya bahwa aku sudah Kristen. Wah, akhirnya bom pecah bener-bener dah. Langsung meledak ibuku. Nangis dia, lari ke jalan raya. Tidur di situ katanya, biar aku mati aja, biar aku ditabrak mobil. Nangis dia menggerung-gerung. Padahal di seberang jalan itu ada orang yang sedang sholat Jumat. Aduh, dalam hatiku bisa kacau nih. Akhirnya aku kabur, dah lari sekencang-kencangnya, kabur dah jauh-jauh. Meninggalkan keluargaku dan aku kabur ke Jakarta. Ya, jadi itulah makanya seperti yang di ayat berikutnya ya, ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ya, aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ini yang sering disalahartikan oleh Muslim ya. Tuh lihat tuh, Yesus datang ke muka bumi bukan membawa damai, tapi pedang. Akhirnya dia jadi Yesus itu ngajak perang, macam-macam. Mereka menerjemahkannya secara literal aja. Mereka nggak tahu apa mananya. Ya seperti tadi itu ya, gara-gara satu orang di rumah itu menjadi percaya Yesus, maka nggak ada lagi damai di rumah itu. Terjadi pertentangan ya, bahkan di tempat-tempat lain itu lebih hebat lagi, lebih keras lagi. Kalau aku kan belum mengalami kekerasan ya. Misalnya nih di ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Jadi ini
penjelasan di ayat 34 tadi. Yesus datang ke muka bumi bukan membawa damai, tetapi pedang. Ya, ini penjelasannya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, ini benar, ini terjadi dalam keluarga-keluarga yang salah satu anggotanya akhirnya menjadi Kristen. Ini terjadi dalam teman-teman kita ya yang murtadin. Nah, misalnya Kodek masih ingat dulu itu si Aal itu yang digebukun oleh semua saudara-saudaranya. Padahal dia tuh badannya kecil, dikeroyok dia sama saudara-saudaranya, digebukin gitu. Dan luar biasa, saya sangat salut sama Al itu. Dia tetap begitu lemah lembut, dia tetap memperhatikan ibunya ya. Dia tidak menyerah walaupun udah digebukin begitu. Dia yang di rumah itu membayarkan cicilan rumah itu, dia diusir dari rumah. Lucu banget. Terus si Aal ini bilang gini, ya udah kalau gitu mulai sekarang yang bayar cicilan rumah mama ya gitu ya, aku nggak bayar lagi, kan aku udah nggak tinggal di sini. Oh enggak, kamu yang bayar, kan ini kamu yang beli, jadi kamu yang harus bayar. Lucu gitu ya. orang mau menerima enaknya saja, tapi jadi si anak ini membayar cicilan rumahnya, tapi dia diusir ya kan dia Kristen. Tapi ketika dibilang bahwa ya udah aku nggak bayar lagi ya, nggak, mamanya bilang enggak, kamu harus bayar gitu. Jadi sama seperti teman kita Deborah ini. Jadi Deborah itu sampai sekarang ibunya belum bisa menerima dia yang Kristen ya. Jadi ketika Deborah ini memberikan uang, kirim uang ke ibunya, nah mulai dia melunak. Tapi ketika uangnya sudah habis, ketika diajak bicara itu mulai kelihatan ketusnya. Jadi standar ganda gitu. Jadi itulah tantangan yang dihadapi oleh teman-teman kita ya. Kali ini pasal 10, Matius pasal 10 ini memang semua bicara tentang intinya iman kita kepada Kristus itu benar-benar ditantang gitu ya. Jadi benar, ini musuh semua orang ialah seisi rumahnya. Mungkin dari saya begitu dulu, Kodek. Silakan yang lain. Pasti punya pengalaman, silakan. Kodek Mario. Ya. Kodek Mario, silakan. Terima kasih. Kalau pengalaman saya untuk dalam konteks ayat ini tuh dulu waktu di awal-awal saya pertama kali mulai pelayanan ya, waktu dipanggil waktu Tuhan manggil di masa remaja gitu ya. Itu memang saya mengalami jamahan Tuhan dulu ya. Terus semenjak itu saya mulai aktif dan giat bergereja di tempat di mana saya mengalami jamahan Tuhan. Tapi memang kalau di keluarga saya itu dulu waktu saya masih kecil tuh beda gereja tuh udah rasanya udah kayak beda agama juga sih. Karena saya dimarahin gitu ya, walaupun sama-sama Kristen, tapi kan orang tua tidak mengerti apa yang saya alami waktu itu. Jadi ya saya juga mengalami konflik pertentangan gitu ya, bahkan untuk beribadah di tempat lain itu memang saya merasakan sih bahwa Tuhan itu waktu dia panggil kita juga harus, selain kita itu menerima kasih karunia, tapi kita juga harus siap dengan resikonya gitu. Jadi ya itulah apa yang saya alami, walaupun mungkin dulu cuma sekilas, tapi saya tahu lah bagaimana rasanya ada konflik pertentangan di antara keluarga cuma gara-gara saya beda gereja gitu, dan saya mulai mendalami Bible gitu. Itu sih
kalau yang saya alami dan sampai sekarang, puji Tuhan, ya orang tua sudah mengerti sih, sudah bisa mengerti bahwa saya sudah mengambil, apa, jalan yang benar gitu sih. Gitu. Thank you. Iya, padahal sebetulnya jalannya masih sama ya. Jalannya masih sama, masih satu Tuhan, cuman mungkin Tuhan sudah mulai singkatkan kepada Mario ya, dilahir barukan dalam Kristus, mengalami apa namanya, cinta mula-mula, itu yang sering tidak dimengerti bahkan oleh orang Kristen itu sendiri ya. Ketika saya dulu juga gitu di tahun-tahun pertama saya mengajar itu sekolah Kristen, tetapi justru yang menjadi batu sandungan buat saya, yang bikin apa ya, menyakitkan itu justru dari teman-teman Kristen itu sendiri ya. Mereka benar-benar menjadi batu sandungan gitu. Melihat saya yang baru mengenal Tuhan, itu mereka mengatakan, waduh, baru menjadi Kristen aja udah kayak pendeta. Orang yang baru lahir baru itu kan mulutnya itu loh, keinginan untuk selalu bercerita tentang Tuhan Yesus itu begitu menggebu-gebu. Nah, itu yang mereka tidak mengerti. Itu orang Kristen sendiri. Jadi tantangannya bukan dari Islam, tapi justru dari Kristen itu sendiri. Ya, silakan Kodek. Oh iya, saya memang dalam masa-masa awal ya makin mengenal Kristus ya. Tapi kalau sebelum mengenal Kristus ya saya masih diajarkan supaya ya pergi ke gereja misalnya. Tapi di gereja kan itu masa kanak-kanak. Kita mulai tahu kumpul-kumpul di gereja anak-anak sekolah minggu. Tapi belum benar-benar mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat walaupun hidup di keluarga Kristen. Nah, seiring tamat SMA mulai kita mengenal, oh ini Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, belajar baca Alkitab, ikut perkumpulan-perkumpulan muda-mudi gitu kan. Tapi situ saya juga tahu kalau di luar dari Kristen ternyata ada yang lain yang bukan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, dalam mengikutnya ini saya juga berarti saya beda dari mereka. Berarti ada hal yang harus saya mengerti di situ, memilih tetap menjadi pengikut Yesus Kristus. Jadi kalau yang saya pahami ternyata kita nggak bisa malas-malasan mengikut Yesus. Tetap untuk setia, kata setia. Makanya tadi disebut di sini apa tuh ya? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, maknanya di sini ada aniaya pastinya sebagai orang yang memikul salib dan mengikuti Kristus Yesus. Ada hal, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi sebenarnya setiap penderitaan-penderitaan yang dialami itu memang mengakibatkan kita akan kehilangan nyawa. Tapi Kristus sebenarnya menyertai mereka yang mengasihi Dia, ya, yang siap menderita bagi Kristus gitu. Jadi sebenarnya siapa yang menghibur kita yang seperti ini? Saya. Ya Yesus Kristus yang menghibur. Sebenarnya dia tahu ini bahaya umatku ini kalau mereka itu di tengah-tengah ya seperti domba di tengah-tengah serigala gitu ya. Itu nyata. Jadi orang-orang yang menjadi pengikut Kristus itu sebenarnya juga dianiaya. Siap-siaplah mengikul salib. Tapi bagi mereka yang setia sampai akhir akan memperoleh kehidupannya. Yesus menjanjikan itu kan, kehidupan yang kekal kepada mereka yang berkomitmen. Nah, ini komitmen, kesetiaan dalam melakukannya. Taat juga dalam melakukan setiap firman Kristus. Jadi sebenarnya
itu nggak apa-apa, itu aniaya dan penderitaan bagi Kristus itu. Dia malah akan rindu kita berkumpul bersama saudara seiman, kita menceritakan tentang Yesus Kristus. Nah, itu bersaksi. Seperti pagi ini kita saling memberikan kesaksian ya, apa yang kita alami. Mungkin saja di sebelum kodek ini mengenal Kristus, pernah mengalami hal-hal yang pahit gitu, kepahitan, akar kepahitan. Lalu setelah diperdamaikan, Allah memperdamaikan, Yesus Kristus memperdamaikan kodek ini dengan Allah, nah beres nih dosa-dosanya. Akar pahitnya udah jadi yang manis gitu kan. Tidak ada kepahitan lagi. Ya. Lalu mulai memperoleh apa yang hilang gitu ya dalam diri. Seharusnya pengikut-pengikut Kristus itu sudah memperoleh damai sejahtera. Nah, poinnya adalah kenapa setiap hari saya juga senang merasakan damai sejahtera ya dalam saat teduh, yaitu tadi memperoleh damai sejahtera. Dan itu yang menawarkan itu hanya satu, Kristus Yesus saja. Nah, kenapa akhirnya ya tahu nggak kenapa Yesus pun mau berkorban bagi mereka yang berdosa ya, karena itu dia tahu nanti akan memperoleh damai sejahtera. Nah, itu dari saya, mungkin mau ditambahkan lagi Ibu Iya, Nur. itu yang ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Nah, memikul salib itu bukan memikul kayu salib atau pakai kalung salib yang segede-gede apa gitu ya. Kadang kita lihat orang pakai kalung salib begitu besar, tapi hidupnya tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Nah, itu bukan memikul salib ya. Lalu di ayatnya yang 39 nih, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, ini saya pernah dulu pernah menghadiri acara syukurannya Pak Saifuddin Ibrahim ya di gereja yang ada di Tamrin City. Jadi di situ kesaksian istrinya Pak Saifuddin itu Sarah. Dia bilang gini, pada saat dia menjadi Kristen, baru menjadi Kristen, dia mau diracun loh. Jadi ada sidang keluarga, salah satunya adalah pamannya. Jadi intinya dia itu diminta untuk kembali ke Islam itu, tapi dia nggak mau. Nah, akhirnya mereka kasih pilihan. Oke, kalau kamu mau tetap menjadi Kristen, sekarang jadi pamannya menyediakan sebuah minuman di cangkir, lalu dia menaruh racun di situ. Di depan semua orang ditaruhnya racun. Lalu minum, kalau kamu tetap menjadi Kristen, silakan minum racun itu. Ya, atau kamu tetap menjadi Islam. Dan Ibu Sarah saat itu hanya berdoa di dalam hati. Tuhan, aku berserah sepenuhnya kepadamu. Dan akhirnya dia ambil cangkir itu, ya itu pasti menegangkan ya, kalau kita ada di situ itu pasti menegangkan. Bayangkan itu ada racun ditaruh di minuman di depan matanya, di depan semua orang. Mungkin semua orang saat itu pasti tegang itu, karena bagaimanapun Sarah ini adalah anggota keluarga mereka, anak dari ibu bapaknya. tapi dia diperhadapkan, ditantang, kamu mau tetap Islam atau mau menjadi Kristen. Kalau kamu Kristen silakan minum racun. Dan dia ambil cangkir itu, dia minum. Mereka menunggu apa yang terjadi, ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi yang mengagetkan itu adalah besoknya apa yang terjadi. Pamannya yang memberi dia racun itu, dia meninggal tanpa sakit. Dan akhirnya semua orang di keluarga itu, di keluarganya Ibu Sarah itu takut, nggak berani lagi mengganggu kehidupan Ibu Sarah. Jadi kalau orang, teman-teman Muslim itu kan suka menantang. Coba kamu berani nggak minum racun? Bukan itu konteksnya ya, bukan seperti itu. Kalau kita misalnya nih ada air ya, nih racun ya, nih lihat nih racun. Gue taruh nih racun di minuman
Diman ini, entar lagi aku minum ya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Itu namanya nantangin Tuhan. Itu sama dengan kayak kita nyebrang jalan. Kita nyebrang jalan, itu jalanan rame banget. Mobil kenceng-kenceng. Lalu kita main nyebrang begitu saja. Matilah kita. Ya, matilah kita. Kok kenapa? Karena kita konyol. Ya, bukan seperti itu. Ya, tetapi mungkin yang kita bisa lakukan adalah, Tuhan, tolong aku mau nyebrang. Berikan aku jalan Tuhan supaya aku bisa menyeberang. Jadi dia mengandalkan Tuhan, bukan menantang, bukan dia bilang bukan apa namanya, aku percaya Tuhan, aku akan menyeberang saja walaupun ini jalan raya sedang ramai. Bukan seperti itu konyol namanya ya. Jadi buat teman-teman muslim ya, konteksnya seperti yang tadi saya ceritakan, misalnya dia atau ada orang yang menaruh racun secara diam-diam. Itu dialami oleh beberapa orang Kristen ya, di mana orang itu sering menaruh makanan yang ditaruh racun di dalamnya, dan ternyata orang ini ditunggu-tunggu tetap sehat, dia tidak mati, dan akhirnya orang yang memberikan racun itu mengaku apa yang dia lakukan, dan bahkan akhirnya dia menjadi percaya Yesus. Jadi inilah yang dimaksud bahwa barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Nah, ini mungkin karena ketakutannya ya, ada mungkin karena dia takut, akhirnya ya udahlah aku kembali aja kepada Islam. Kenapa? Karena dia takut dibunuh gitu misalnya. Karena ditakut dibunuh, ya memang kita harus pintar-pintar lah ya, seperti ada firman Tuhan katakan, gimana tuh Kodek? Pintar cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati ya. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana caranya supaya kita jangan masuk ke dalam jebakan mereka itu. Ya, jadi barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ya tidak layak bagiku. Ya, memikul salibnya artinya bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Mengikut Yesus itu ternyata tidak mudah, sangat tidak mudah. Tidak mudah. Kenapa? Karena mengikut Yesus itu artinya kita tidak lagi menjadi seperti orang dunia. Orang dunia itu mungkin suka kumpul-kumpul lalu bergosip gitu ya. Atau mungkin dia punya banyak uang lalu dia kongko-kongko habis-habisin uang dengan teman-temannya setiap weekend. Dia merasa harus kita kumpul-kumpul yuk, kita weekend, kita makan-makan. Jadi hidupnya itu hanya begitu-begitu aja. Cara hidupnya itu persis kayak orang dunia, atau belanja-belanja ya. Punya uang banyak, belanja-belanja, membeli sesuatu yang sebetulnya tidak dibutuhkan, sehingga di rumahnya itu ada banyak barang-barang yang sebetulnya tidak berguna, tidak dibutuhkan. Jadi uang itu sebetulnya tidak berguna, tidak dipakai sesuai dengan kebutuhannya. Jadi itu bukan mengikut salib ya. Ada hal lain juga yang sulit dalam mengikut Kristus itu adalah bahwa musuh utama kita itu adalah kedagingan kita ini. Kedagingan kita ini, misalnya kita masih suka emosi ya. Kita masih suka emosi, kita sulit memaafkan ya. Tapi saya kira kalau memaafkan itu lebih mudah daripada menyangkal kedagingan. Karena kedagingan itu kadang-kadang begitu kuat, tetapi ketika kita udah melatih diri ya, memang kita harus melatih diri disiplin agar kita tidak tunduk kepada kedagingan kita. Misalnya nih kayak zaman sekarang itu apa tantangannya? HP atau di laptop, komputer. Ada gambar-gambar yang menggoda ya, terutama yang masih single ya, anak-anak muda ya yang belum punya pasangan, melihat gambar-gambar yang menggoda, diresponinya. Nah, ketika kita meresponinya itulah nanti si jahat itu akan meneguhkannya, menguatkannya, mendorongnya, memprovokasinya untuk lebih masuk lagi. Jadi itu bukan menyangkal diri ya.
kita harus menyangkal diri, itu penting. Jadi mengikut Yesus yang sulit itu tadi menyangkal diri ya, menyangkal diri ya. Jadi kalau menjadi orang beragama itu gampang. Yang penting kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita harus begini, kita harus begitu, jalani aja agamawi, ritual-ritual. Tetapi mengikut Yesus bukan seperti itu. Mengikut Yesus itu adalah itu tadi menyangkal diri ya, setiap hari membaca Alkitab. Membaca Alkitab ini kalau tidak biasa rupanya juga sulit ya, ngantuk apalah gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa ternyata ketika kita membaca Alkitab itu ada kenikmatan di situ. Kenikmatannya itu adalah semakin asik gitu lah, semakin asik, semakin mengerti karakter Tuhan, semakin mengerti ini apa nih firman Tuhan, jadi semakin menikmati membaca Alkitab. Jadi inilah tantangan mengikut Yesus ya. Lalu ya, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upahnya menerima orang benar. Lalu yang terakhir, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi kita hanya bahkan memberikan air yang hanya secangkir, oleh karena kita sadar, oh ini saudara seimanku ya, maka itu ada upahnya juga. Tuhan memperhitungkan setiap hal yang kita lakukan. Ya, saya kira ini saja dari saya, Kodek. Kalau mau ditambahkan silakan. Iya, udah luar biasa kita menguraikan firman Tuhan, dan juga setidaknya tadi ada kesaksian-kesaksian yang kiranya menguatkan saudara-saudari kita juga yang nanti mungkin menyaksikan channel YouTube ini ya. Baik, ada satu lagu lagi nih. Kita nyanyikan lagu ini. Saya mau tampilkan dulu liriknya ya. Sebentar. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberiku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku
nyatakan Nyatakan janjiku janjiku kepadamu. Kala ku Kalau ku hidup hidup bagimu, bagimu, hatiku hatiku tetap menyembahmu. menyembahmu. Dunia tak Dunia bisa tak bisa menjauhkanku menjauhkanku dari dari kasih-Mu. kasih-Mu. Selama Selama ku hidup bagimu, mataku mataku tetap memandangmu. memandangmu. Dunia tak Dunia tak bisa menjauhkanku menjauhkanku dari kasih-Mu. kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh benar Tuhan. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami akan sanggup, kami akan bisa menghadapinya. Oleh karena Tuhan yang berjalan bersama kami. Engkau memberikan kami roh penolong-Mu seperti janji-Mu, bahwa Engkau akan memberikan roh penolong. Dia akan tinggal di dalam aku, ya. Dia akan tinggal di dalam kami murid-murid-Mu Tuhan, pengikut-Mu, dan Dia akan menyertai kamu. Janji-Mu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak bisa Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak akan sanggup menghadapi kehidupan yang penuh tantangan ini Tuhan. Ada begitu banyak hal yang menurut kami tidak masuk akal. Kami merasa bahwa itu sulit untuk kami lakukan, tetapi Engkau menyatakan, Engkau membuktikan, roh penolong-Mu menyanggupkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah berikan kami roh penolong. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, berdoa buat Kodek Tuhan. Engkau memakai Kodek Tuhan, Kau perlengkapi dia Tuhan, Kau pakai dia sebagai alat-Mu, perlengkapi dia semakin baik sebagai alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Engkau memberkati Kodek Tuhan dalam segala hal yang dia lakukan. Kau memberkati keluarganya, memberkati kerinduannya, apapun yang dirindukan oleh Kodek Tuhan, kiranya Tuhan menyatakannya, sehingga dia semakin bersemangat Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera selalu menyertainya, dan biarlah suasana sorgawi tercipta di dalam keluarga Kodek Tuhan. Terima kasih Tuhan menyerahkan Kodek ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat Mario Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai Mario, Tuhan memberkati Mario. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, jadikan berhasil. Tuhan memampukan Mario untuk melakukan pekerjaannya, tugas-tugasnya dengan yang terbaik. Dan biarlah melalui kehidupan Mario, dia boleh menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu di tempat kerjanya, di tengah-tengah teman-temannya, di tengah-tengah komunitasnya. Engkau memakai Mario Tuhan, melalui Mario banyak orang diberkati. Terima kasih Tuhan, berdoa buat teman-teman kami di WAFM Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan WAFM, memperlengkapi, memberikan apa yang dibutuhkan oleh WAFM untuk semakin menjadi berkat bagi banyak orang, terutama dari ex-Muslim Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Dan Engkau juga meneguhkan anak-anak kami di WAFM Tuhan, anak-anak di lahir baru yang Kau sudah selamatkan, anak-anak muda, anak-anak remaja. Kau teguhkan mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka sadar Engkau meyakinkan mereka bahwa hanya Engkau satu-satunya kebenaran itu, dan mereka akan menjadi saksi di tengah-tengah keluarganya, di sekolahnya. Berikan mereka keberanian Tuhan untuk tetap teguh di tengah teman-temannya yang tidak percaya. Berkati sekolah mereka Tuhan, berkati masa depan mereka. Tuhan, kami ingat kepada Alvin yang saat ini sedang bergumul untuk kuliah Tuhan. Dia sedang membutuhkan dana. Mari Tuhan Kau ikut campur kepada Alvin ini Tuhan. Berkati ibunya yang sebagai single mom,
Tuhan menolong dia, Engkau memberkati, menambah-nambahkan berkat untuk ibunya sehingga dia bisa membiayai kebutuhan Alvin untuk kuliahnya Tuhan. Tuhan juga menyadarkan papanya Alvin supaya dia tahu tanggung jawabnya kepada Alvin. Kiranya melalui Alvin bapaknya ini boleh mengenal Engkau. Begitu juga dengan ibunya Tuhan, melalui Alvin kedua orang tuanya bisa bersatu kembali, hidup dalam keharmonisan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan, kami mau mengikut Engkau. Kami mengasihi-Mu lebih dari mengasihi keluarga kami. Kami mau mengikut Engkau apapun risikonya. Kami mau mengikut Engkau karena hanya Engkau sajalah pemilik sejati dari jiwa kami. Amin. Segenap hati kami telah menjadi milik-Mu. Ambillah ya Tuhan, sehingga kasih, kesetiaan, dan kerinduan kami hanyalah tertuju padamu saja. Mari kita dengarkan ucapan berkat imam yang tertulis di kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 hingga 27. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Amin, amin, amin. Mari kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Mario. Tuhan berkati kita semua. Kristus telah bangkit. Haleluya. Selamat hari Paskah. Ya, saya mau ke belakang bentar. Oh iya, selamat Paskah ya. Paskah dong. Selamat hari Paskah, Bu Maya, Bu Lindsay, Mario, Pak YP, Agus Kurnia, apalagi pada kagak masuk, kagak ada orangnya. Pada kagak ada dan orangnya. lain-lain lah.